Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai organisasi internasional yaitu AFTA. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Yuswandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang terbentuknya AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau yang biasanya disebut dengan Perjanjian Perdagangan Bebas di Wilayah Asia Tenggara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992. Pada saat itu, digelar pertemuan tingkat negara atau yang biasa disebut dengan ASEAN Summit keempat yang dilaksanakan di Singapura. Ketika perjanjian AFTA ditandatangani, negara yang bergabung hanya 6 anggota, yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, jumlah negara yang bergabung dengan AFTA terus bertambah, yaitu bergabungnya negara Vietnam pada tahun 1995, Myanmar dan Laos pada tahun 1997, dan negara Kamboja pada tahun 1995. Sehingga negara yang bergabung dengan AFTA berjumlah 10 negara. Selanjutnya, latar belakang terjadinya AFTA. AFTA ini merupakan bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sudah disepakati oleh negara ASEAN. Terdapat pula beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA. Yang pertama, munculnya isu ekonomi dan tantangan politik yang dihadapi negara ASEAN yang berakhir pada masa Perang Dingin. Yang kedua, kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam atau SDA tetapi memiliki sektor perdagangan yang dapat diandalkan ialah sebagai sumber penghidupan. Yang ketiga, yaitu keinginan untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. Dan yang terakhir, AFTA juga sebagai langkah awal untuk mengejar ketertinggalan kerjasama regional di kawasan yang sudah terbentuk di Amerika dan juga Eropa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan pengertian AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area, yang merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk dapat membentuk suatu kawasan yang bebas perdagangan. Tujuan AFTA yaitu yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik langsung investasi asing ke negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Keikutsertaan bangsa Indonesia dalam AFTA telah diperhitungkan matang-matang agar mendapatkan tujuan bagi bangsa kita. AFTA juga menjadi salah satu program yang membutuhkan karena 1. Ekspor komoditas pertanian dibebaskan. 2. Mendorong Indonesia untuk menguasai pasar regional. 3. Seiring meningkatnya persaingan dari sana, membuat perekonomian Indonesia semakin meningkat. 4. Pengusaha tingkat kecil lebih dibantu. 5. Pengusaha didorong untuk punya daya saing yang kuat. 6. Negara ASEAN bebas melakukan perdagangan tanpa bea cukai. Namun, terdapat juga dampak yang dapat merugikan Indonesia, yaitu 1. Kemungkinan hilangnya pasar produk ekspor Indonesia karena kalah bersaing dengan produksi negara lain yang lebih murah dan berkualitas. 2. Banjirnya produk impor di pasaran Indonesia sehingga mematikan usaha-usaha di Indonesia. Ketiga, ancaman dari sektor keuangan dunia semakin bebas dan menjadi ajang spekulasi. Hal ini bisa mempengaruhi kestabilan ekonomi. Dan yang keempat, ancaman masuknya tenaga kerja asing. Lapangan kerja di Indonesia yang sudah sempit menjadi sedikit. Halo, aku Adelia Purnama. Aku akan
menjelaskan tentang peran Indonesia dalam AFTA. Nah, yang pertama, sebagai pelopor atau berdirinya organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Jadi Indonesia bekerjasama dengan Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Thailand untuk mendatangani deklarasi Singapura yang merupakan salah satu bentuk berdirinya AFTA. Yang kedua, sebagai anggota aktif kerjasama ekonomi antar negara. Yang dimaksud adalah aktif dalam menghadiri setiap pertemuan perundingan konferensi AFTA. Yang ketiga, satu-satunya negara ASEAN G20, ASEAN sangat berkeinginan berperan dalam perundingan G20 karena itu merupakan salah satu langkah maju dalam proses ekonomi ASEAN. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang perumusan program kerja AFTA yang akan membantu berjalannya AFTA bagi perekonomian Indonesia. Nah, yang pertama, meminimalisir biaya ekonomi dengan penetapan masuk barang impor yang melewati wilayah negara. Nah, yang kedua, membiayai hambatan tarif dunia. Yang ketiga, memasuki produk tertentu. Yang keempat, kesepakatan bersama untuk menyediakan semua biaya masuk impor. Jadi, bagi barang Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan juga Filipina akan dilaksanakan pada tahun 2010. Sedangkan Vietnam, Laos, dan Kamboja akan dilaksanakan pada 2015. Selanjutnya aku akan membahas perkembangan AFTA. AFTA banyak loh memberi manfaat bagi negara anggotanya dengan peluang pasar dan kemudahan berjalan bisnis dan pelaku bisnis dari anggota lainnya yang selama ini dihasilkan sekaligus menjadi suatu tantangan tersendiri untuk menghasilkan biaya yang kompetitif di pasar. Sekian dari saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Maulana, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang negara anggota AFTA dan juga hambatan yang ada pada organisasi AFTA. Pada awalnya, organisasi AFTA hanya berjumlah 6 buah negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Namun, seiring berjalannya waktu, negara anggota ASEAN lain pun ikut bergabung ke dalam organisasi AFTA, seperti Vietnam pada tahun 1995, Myanmar dan Laos pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Dengan bertambahnya 4 anggota tadi, jumlah negara anggota AFTA pun berjumlah 10 buah negara. Selanjutnya, hambatan yang ada pada organisasi AFTA. Hambatan yang pertama adalah perbedaan ekonomi pada negara anggota ASEAN. Perbedaan ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita pada negara anggota ASEAN dan juga ketidakstabilan politik di negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua adalah persaingan bahan komoditas di antara negara-negara anggota ASEAN. Hambatan ini dapat terjadi karena kualitas barang yang tidak bagus, yang menyebabkan industri kecil di beberapa negara anggota ASEAN pun menjadi bangkrut. Dan hambatan yang ketiga atau yang terakhir ialah banyak yang menganggap bahwa AFTA hanya menghasilkan persaingan yang tidak seimbang bagi negara anggota ASEAN. Contohnya adalah penurunan tarif masuk yang merugikan sebagian negara anggota ASEAN. Ada juga pasar yang tidak siap akan industri lokal, dan juga pasar yang tidak siap pada industri lokal, dan penurunan tarif itu menyebabkan kerugian bagi beberapa negara, dan Indonesia pun termasuk. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.